proyek kereta cepat ini kan terindikasi ada masalah. Ya, masalahnya masalah korupsi. Apakah itu markup dan sebagainya gitu. Nah, ini kita harus melihat bagaimana kontrak dengan China. Kalau dalam hal default, apa yang terjadi? Nah, disinilah pentingnya bahwa kontrak dengan China ini harus dibuka kepada publik. Inilah yang harus diselidiki. Jadi tidak begitu penting apakah dia bicara begitu, dia bicara begitu. Dalam konteks dia itu sudah terpojok. Karena ini semuanya mengerucut kepada bahwa dia sebagai mastermind dari semua ini. Lalu kemudian tahun kedua kalau ada 500 miliar, kita bayar 500 miliar. Tahun ketiga kalau ada 1 triliun, itu kita bayar 1 triliun gitu. Nah, inilah solusi gitu kan. Bagaimana kita membuat bunga ini menjadi dibayar oleh proyek. Ini negara apa? Nguber-nguber investor sampai ke Amerika, Elon Musk sampai ke apa? Sampai ke Saudi Arabia gitu kan? Diterimanya dengan t-shirt aja. Ini apa? Ini sudah tidak ada harganya. Kita punya negara itu. To the point aja. Halo Sobat Sindo, katanya bisnis murni, tapi tagihannya jatuh ke negeri. Katanya tanpa APBN, tapi rakyat ikut menanggung beban. Di balik kereta cepat Wus, ada utang yang terus melaju. To the point aja. Kita langsung berbincang dengan Managing Director Political Economy and Policy Studies, Profesor Antoni Budiawan. Terima kasih Prof telah hadir di To The Point aja. Sama-sama, terima kasih telah mengundang Ya. untuk bicara di sini. Saya banyak membaca paparan Prof yang utang Wus semakin membengkak. Sebenarnya memang ada kesalahan dari awal atau seperti apa Prof? Oh, jelas. Ini dari awal ini proyek ini udah bermasalah. Ya, kita sudah mengkritisi dari awal, banyak sekali orang-orang yang bilang bahwa ini kita tidak mungkin bisa bayar ya. Udah dari awal sudah dipaksakan. Awalnya kan harusnya Jepang, ya, kemudian tiba-tiba ada direbut lah begitu China. Tapi secara finansial ini tidak layak. Artinya begini, bahwa China itu utamanya adalah yang membuat proyek ini bermasalah, menawarkan suku bunga pinjaman itu 2%, di mana Jepang hanya 0,1%, 20 kali lipat. Nah, ini yang menjadi masalah besar, 20 kali lipat. 75% dari kereta cepat ini kan dibiayai dari utang. Nah, jadi dengan 20 kali lipat ini proyek ini udah tidak layak. Sekarang masalahnya baru terbuka. Kita bayar bunga 2 triliun per tahun. Kalau kita dengan Jepang cuma 75 miliar. Itu bunganya aja? Bunganya saja gitu. Karena kita memang selama 10 tahun ini bayar hanya bunganya saja. Cicilan belum kita bayar. Cicilan baru setelah 10 tahun, setelah grace period ini. Oke. Ini baru tahun kedua kita sudah bermasalah. Dengan kinerja Wus yang sekarang, kira-kira kita sanggup nggak bayar cicilannya dan bunga utang itu? Tahun 2024 saja, itu total pendapatan tiket itu cuma maksimum 1,5 triliun. Pendapatan tiket belum dipotong dengan operasional. Dengan 6 juta penumpang, rata-rata mungkin Rp250.000 per tiket, per penumpang, itu cuma 1,5 triliun. Dipotong operasional, biaya operasional tahun 2024, mungkin juga udah defisit gitu, apalagi dengan bunga gitu. Nah, jadi ini sangat sulit sekali. Proyek ini udah tidak layak, dan tinggal kita tunggu waktu bahwa BUMN, pilar PSBI ya, pilar sinergi BUMN Indonesia, ini tinggal kapan dia mengibarkan bendera putih, kapan dia nyerah. Dirut KAI sudah mengatakan ini bom waktu.
Ya, betul. Jadi kita tahu bahwa di sini udah tinggal kapan kepencet aja itu bom waktu meledak. Kalau PSBY nyerah, siapa yang bayar utang itu? Siapa yang menjadi tanggungan siapa nantinya? Ya default. Makanya saat ini kan lagi diupayakan untuk diselamatkan, dinegosiasi ulang atau apapun. Mungkin tidak dinegosiasi ulang, mungkin China tidak mau, Purbaya tidak mau bayar dari APBN, ya. Lalu kemudian Danantara mau tampil sebagai pahlawan gitu kan. Oke, kita coba untuk ini. Tapi masalahnya juga nggak bisa gitu. Danantara pun uang publik gitu, tidak boleh sembarangan untuk membiayai kereta cepat ini. Yang saya usul adalah proyek kereta cepat ini kan terindikasi ada masalah. Ya. Masalahnya masalah korupsi. Apakah itu markup dan sebagainya gitu. Bayangkan, kereta Jepang itu 6,2 miliar US dollar. China menawarkan awalnya 5,5 miliar dolar. Lalu dikatakan di situ kalau dengan bunga itu udah lebih mahal. Kalau dengan bunga kita hitung 10 tahun saja, apalagi kalau kita hitung 50 tahun, artinya 40 tahun cicilan, kan harus bayar bunga juga. Ya. Nah, kalau kita hitung itu, proyek China ini jauh lebih mahal. Oleh karena itu, pemimpin pada saat itu, ya khususnya Jokowi, mengatakan, kami tidak pakai APBN. Karena ini adalah B2B. Karena Jepang meminta jaminan APBN, ini untuk mendiskualifikasi dari permohonannya Jepang. Iya. Penawaran dari Jepang. Maka dia bilang B2B gitu. Ini dasar keputusan yang sangat penting yang tidak bisa dirubah. Karena kalau dirubah berarti harusnya adalah Jepang yang menang. Karena secara harga sudah jauh selisihnya ya, Prof. Kalau kita masukkan komponen biaya jauh. Apalagi setelah China ditunjuk, lalu kemudian biaya itu membengkak menjadi 6,07 miliar. Ada apa? Nah, ini harus diusut, pembengkakan biayanya kenapa? Nah, ini banyak sekali. Lalu setelah itu ada lagi cost overrun, pembengkakan biaya 1,2 miliar lagi. Ya. Awalnya mereka coba-coba 1,8 miliar. Wah, diprotes sana sini segala, dijadikan 1,2 miliar. Ini sudah sangat tercium sekali aroma yang tidak benar gitu. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas terkait tercium aroma yang tidak benar dari awal proyek ini. Aroma busuk. Ya, aroma busuk. Ini ada yang menarik sebenarnya, Prof. Ini dari awal kan dikatakan adalah B2B. Bukan G2G ya, bukan government to government, tapi business to business. Namanya saja, PT-nya saja, PT Kereta Cepat Indonesia Cina. Nah, dalam pengertian saya, karena ini adalah joint operation, joint korporasi antara Indonesia dan Cina. Di Indonesia diwakili oleh PT KAI dan Cina diwakili oleh China Railways. Beban utang bukannya harus menjadi beban kedua perusahaan itu? Loh iya benar, beban utang akan menjadi KCIC. Begini, kita harus melihat dari awal pertama mengenai proyek. Ya. Jadi kita melihat bahwa ini secara keseluruhan. Betul. Bahwa nanti di sini secara keseluruhan di sini adalah membebani. Kan lebih bagus kalau seandainya PT KCIC BUMN Indonesia BUMN. Itu konsorsium Indonesia itu sendiri 100%. Misalnya dengan proyek dari Jepang. Jauh lebih ringan gitu, meskipun dia 100% jauh lebih ringan. Karena bunganya itu cuma 75 miliar per tahun. Bayangkan dengan sini 2 triliun, 60% dari 2 triliun, 1,2 triliun beban kita, beban Indonesia. Kalau dengan Jepang, meskipun 100%, beban bunganya cuma 75 miliar. Kan sudah sangat jelas di sini perhitungannya bahwa dengan proyek China ini membebani keuangan dari kita punya konsorsium Indonesia. Meskipun Cina juga menanggung yang 30% tadi ya, iya. Prof. Anton. Iya. Prof, dengan saya lebih tertarik ke bagaimana solusinya seandainya ini nggak ketemu, karena CEO Danantara Pandu Sari sudah bilang bahwa Danantara itu dibentuk untuk investasi, bukan untuk bayar hutang. Exactly. Nah, kalau Purbaya menolak APBN,
Pandu Saryo menolak Danantara, terus Siapa yang akan menanggung? Apakah nanti kita kasih saham KAI buat China? Nah ini kita harus ngelihat bagaimana kontrak dengan China. Kalau dalam hal default, apa yang terjadi? Nah disinilah pentingnya bahwa kontrak dengan China ini harus dibuka kepada publik. Oh belum dibuka sekarang? Belum, kita belum tahu bagaimana itu. Ini kan semuanya kan disembunyikan semua oleh Jadi menurut oleh Prof Jokowi harus dibuka, kan gitu. harus Kan? dibuka nih kontraknya? Harus dibuka dong. Bagaimana kalau dalam default, dalam arti tidak bisa bayar, apakah di situ ada konsesi yang harus diambil oleh pihak China? Ya. Nah ini harus dibuka semua. Atau dia bilang, oke, kalau ini nggak bisa, saya ambil alih keretanya. Kan gitu. Ini kan harus dibuka. Atau dia bilang, enggak, saya mau mengambil Natuna. Yang mana? Nah ini penuh ketidakpastian. Oleh karena itu, sangat penting sekali keterbukaan publik, informasi publik ini harus dibuka apa yang terjadi kalau Indonesia default. Dan Indonesia di depan mata, Indonesia akan default. Sudah tergambar seperti Sudah itu. tergambar. Tadi kan APBN tidak mau. Ya. Lalu Danantara tidak. Mau dari mana? Kan nggak bisa. Prof, Bang, kontrak bisnis itu masuk dokumen yang dirahasiakan nggak? Ya tentu saja tidak, karena ini kan BUMN. Ini kan kalau ada masalah berarti kita bisa mintakan, karena ini sudah menjadi masalah publik. Karena kalau tidak bisa bayar, yang menanggung adalah publik. Apapun itu, melalui apapun. Melalui Danantara juga kan uang publik. Lalu melalui APBN juga uang publik. Lalu kalau pada saat itu tidak mau, mereka mau mengambil aset yang lainnya, mau bandara, mau apa yang pelabuhan strategis, mau konsesi yang lainnya, itu kan publik punya semua. Ini wajib dibuka gitu. Setidaknya information yang kritikal. Karena ini adalah perusahaan publik. Karena perusahaan publik. Ya BUMN Karena yang BUMN. berkecimpung di konsorsium Iya. KCIC itu adalah perusahaan publik. Iya. Jadi publik berhak tahu Berhak tahu. apa isi kontraknya itu. Ya.